Praktikum kunjung lapang kali ini dilakukan di Taman Nasional Gunung Merapi. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. Sedangkan kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. TNGM ini berperan dalam proses rehabilitasi pasca erupsi. Teknik yang digunakan dalam rehabilitasi pasca erupsi diantaranya pemulihan ekosistem dalam bentuk rehabilitasi dan restorasi. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki fungsi lahan yang rusak agar bisa kembali produktif dan stabil, misalnya dengan memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, konservasi, serta peningkatan kualitas lahan. Restorasi ini berfokus pada pengembalian kondisi ekosistem, terutama melalui penanaman kembali jenis-jenis tumbuhan lokal yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekosistem hutan pegunungan. Suksesi alami ini biasanya memakan waktu lama tetapi sangat penting untuk membangun kembali komunitas tumbuhan bawah dan pohon secara bertahap. Selanjutnya, rehabilitasi berbasis tanaman lokal. Seluruh upaya rehabilitasi dan restorasi di TNGM ini sangat menekankan dalam penggunaan tanaman. Sebelum disahkan menjadi Taman Nasional Gunung Merapi, kawasan ini merupakan hutan produksi yang dikelola untuk keperluan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan di Indonesia diklasifikasikan menjadi hutan hak dan hutan negara, yang terbagi lagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi berfungsi untuk pelestarian ekosistem secara menyeluruh termasuk flora, fauna, air, mikroorganisme, dan udara. Hutan lindung berperan dalam mencegah bencana alam, sementara hutan produksi lebih menekankan pada keuntungan ekonomi dan bukan keanekaragaman hayati. TNGM sendiri ditetapkan sebagai hutan konservasi karena wilayah ini merupakan daerah tangkapan air yang memiliki fungsi ekologis sangat penting. Di luar kawasan Taman Nasional, masyarakat masih diperbolehkan tinggal di daerah tangkapan air asalkan menerapkan sistem agroforestry. Saat ini ada pula program adopsi pohon di mana masyarakat dapat langsung berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dengan mengadopsi pohon yang dikelola oleh petani atau kelompok tani hutan. Beberapa jenis pohon yang ditanam antara lain preh, pinus, kaliandra, dan masih banyak lagi. Pohon preh sangat baik untuk menjaga cadangan air dalam tanah, sedangkan pinus yang menyerap air dengan cepat cocok dikombinasikan dengan preh untuk menjaga keseimbangan air. Kondisi hutan yang ideal terdiri dari sedikitnya 7 jenis pohon dengan struktur vertikal berlapis-lapis atau kanopi bertingkat. Keanekaragaman ini memperkuat ekosistem, menjadikannya lebih stabil karena rantai makanan yang terbentuk semakin kompleks. Kanopi yang tebal dan berlapis juga membantu mengurangi erosi. Keberagaman menjadi fokus utama yang tadinya hanya ada pada satu jenis tanaman, kini dikembangkan menjadi banyak jenis untuk memperkuat struktur hutan. Secara teknis, restorasi dilakukan dalam skala besar pada wilayah yang rusak total. Sementara, rehabilitasi lebih bersifat memperkuat kawasan yang sudah memiliki vegetasi namun belum stabil. Perubahan besar terjadi pada tahun 2014 ketika status tanah TNGM disertifikasi secara resmi lengkap dengan batas-batas dan patok kawasan yang jelas. Dalam pengelolaan Taman Nasional, terdapat 4 faktor penting yang menjadi perhatian utama, yaitu keberadaan air, flora dan fauna, wisata alam, serta peran masyarakat lokal. Setelah erupsi Merapi terjadi, meski banyak kerusakan, erupsi juga memberikan input positif berupa unsur hara. Kemudian tanaman seperti rumput dan semak tumbuh lebih dahulu, memperkaya tanah secara bertahap.